Assalamualaikum semua. Saya sekarang lagi on the way ke rumah Sri. Semalam udah janjian mau sarapan bareng. Sebetulnya sih nggak sarapan bareng ya, karena kangenan aja sebentar mampir. Dari rumah saya ke rumah Sri 20 menit. Jadi let's go. Sampai kita bawain Sri ini, dia minum jamu. Udah sampai di rumah Sri. Kita tanya dulu orangnya, ada nggak ya orangnya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pintunya kebuka. Apa kabar Sri? Alhamdulillah baik. Lama Akhirnya udah datang juga ya. ampun. Aduh, masuk yuk. Sri, aku bawa ke kau jamu. Ayo. Biar kita singset ini dia nih. Nah, penampakannya terimalah dulu. Ada jamu. Ai. Jamu apa? Beras kencur? Bukan, empon-empon. Ai. Oh, jamu yang lagi ngehit. Ih, makasih. Dingin ini. Woi, lemaknya ini yuk. Lemaknya? Diminum. Lemak. Pasti lemak. Makasih. Sri, Hei. kita nih pakai masker dah. Nah, iya langsung apa? Coba buka dulu kita yuk. Buka bahaya Sri. Tada. Ya. Hei, ayo sini yuk. Ya, aku nih kalau Sabtu. Hai Sri, lalamonian kita udah ketemu ya. Iyalah, ini habis belanja aku nih. Belanja? Biasa kalau Sabtu itu olahraga ke pasar, habis itu belanja. Kok karung ke aku dak? Hah? Karung ke aku dak? Ate lah, ayo. Lah bawa bekal dewek. Baik sini yuk, duduk yuk sini yuk. Ayo masuk sini yuk, duduk yuk. Apa dia nih yuk bawaannya yuk? Jamu Sri. Jamu apa? Kan musim Oh, COVID. Jaga iya. imunitas dengan Jamu minum jamu. nih. Jamu nih mbok ke inyong. Pacak lah dicoba gitu ya. Iya. Yuk gitu ya. Aku ganti baju dulu. Ah. Dari pasar bau ke baju dulu. Aku ganti dulu ya. Nah, ayo. Aku ganti sudah baju wangi, dulu. sudah Iya. wangi. Wangi dan enggak bawa pasar lagi ya. Baik, kita nyecep ke dulu ini yuk. Nah. Jamu nih mbok ke inyong. Nah, Yes, minum lagi sarapan tuh. pagi kita sambil minum jamu. Ini empon-empon Sri. Jadi dia iya, kayak kunyit asam tapi lebih pahit. Pokoknya seger tapi. Oh iya, juga kan meningkatkan imunitas tubuh ya. Jadi banyak yang pakai ini. Sampai harga jahe katanya sekilo Mahal. 60.000. Baru dari pasar tadi update harga. Iya. Coba dulu kita minum yuk sarapan pagi dengan jamu Nah. empon-empon. Empon-empon. Terus Sri dulu. Seger kan? Jahenya kerasa. Hmm. Enak, Agak enak, pahit, enak. ya kan?
Nggak terlalu pahit sih, enak. Enggak kayak. Jadi kalau itu Sri kasih es minum dingin lebih enak. Berapa yuk ini yuk? Ah, Murah. agak dibayar pula. Bentar. Enak ya Sri? Enak. Lagi ya dikit. Udah. 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 Enak sedikit lagi. Sarapan apa tadi? Pasar tadi ada macam-macam. Jadi nyayap nasi uduk. Oh, nasi uduk. Nah, sarapan nasi uduk. Tadi Sri, kita pinggirin udah dulu. berapa tahun Sri nggak ketemu Sri? Aja ya. 2 tahun ada ya? 2 tahun. 2 tahun. Ini udah dulu ya? Udah dulu ya? Belanja apa Sri? Oh, ini biasa kalau saya belanja tuh seminggu sekali. Biasa untuk kepentingan seminggu kan waktu terbatas, jadi setiap Sabtu biasanya belanja untuk seminggu ke depan gitu. Nah, ini belanja-belanjaan saya yang hari ini banyak kan daging karena kebetulan stok daging habis. Nah, di sini saya akan simpen yuk produk-produk belanjaan saya ini supaya lebih awet. Warna-warni Sri. Oh, cantik kan cucok marucok. Jadi semua Kalau ini aku pakainya yang itu Sri, yang putih yang suka gratisan dari yang 10.003. makanan. Oh, yang itu makanan. yang beli makanan itu ya. Gratis. Nah, itu sebenarnya kurang baik karena dia nggak bisa buat disimpan di dalam freezer. Biasa cepat pecah, cepat rusak, cepat kurang bagus lah. Karena memang bukan untuk penyimpanan Yang tahan lama. ya, dan Yang bukan buat dan pemakaian lama tidak ya. food grade juga. Jadi memang bukan untuk tempat masak makanan-makanan seperti ini. Nah, kalau saya punya ini, yuk biasanya saya simpan ini di Murlife. Nah, ini produk Murlife ini bisa dilihat loh. Kalau Murlife ini produknya lebih tebal, terus juga untuk penyimpanan juga lebih bagus karena dia memang food grade dan bahannya bukan dari polyethylene tapi polypropylen. Jadi kalau disimpan di freezer dia nggak pecah, nggak rusak gitu. Jadi makanan pun juga jadi awet gitu. Jadi kan kita harus lindungi makanannya karena ini kan saya beli makanan untuk Ini stok. kecil-kecil supaya nanti Iya, sekali stok. masak keluar. Betul. Jadi stok 1 minggu itu Kan ada biasanya. orang sukanya semuanya yang gede gitu. Tapi kan ketika yang besar begitu semua jadi freezer, jadi beku kan aja harus keluarkan semua terus tunggu dulu dingin. Nah kalau ini enggak, saya biasanya Ini kan kecil-kecil gini. iya pakai sesuai kebutuhan hari ini mau ngesop nih. Nah contoh kan saya beli sayur beli lauk-lauk, beli Yaudah, Sri, isi daging-dagingan. dulu, nanti ini bawa pulang ya. Boleh. Nah satu lagi kalau di Murlife ini dia ada timernya. Jadi Oh, kalau yang Ayu, ini ya? iya ini bisa diputar. Timernya ini kan ada angka 1 sampai 12. Jadi Ayu mamanya menyimpannya itu di mau mingguan boleh, mau harian boleh atau bulanan. Kalau bulanan berarti mamanya oh ini kan bulannya bulan 5, bulan 7. Tinggal diputar di bulan 7. Nah, kadang ini kan dari bulan 7. Tinggal diputar aja ke angka 7. Nah, kadang kan kita Arahin ke sini. arahin ada tanda panahnya. Nah, begitu hari ini kan bulan ke-7. Nah, kadang kita punya makanan di kulkas itu kan sampai setahun bahkan ada yang nggak dipakai kan. Ada 2 tahun. Nah, ada yang sampai lupa sampai beku itu. Keju suka lupa. Nah, itu kan jadi kita kalau dengan ada timer seperti ini ada waktunya kita tahu oh aduh keju ini udah bulan 7 nih. Sekarang udah bulan 12. Berarti keju ini udah dipakai sekian bulan gitu. Nah, berarti bisa harus buang. iya, jadi ketahuan di sini juga Jadi nggak usah dikasihin spidol gitu-gitu. Nggak ya? usah. Jadi ini sudah ada praktis untuk timernya, waktunya. Nah, Kirain ini buat apa? oh bukan buat lucu-lucuan enggak. Jadi kalaupun mau per hari mau bisa jadi hari 1 tuh tanggal 1 hari Senin tanggal 1 ini bisa angka kadang. 1 bisa. Jadi mama kalau seperti saya kan 7 hari nih dari Sabtu ke hari Sabtu 7. lagi. Oh, Nah iya. 7 pakai 7 berarti ini penyimpanan saya untuk hari Minggu. Cerdas tanggal ya. 1. Oh, Udah iya. bikin ginian ya. Produk ini buatan Indonesia asli. Oh, Jadi iya. memang Terus produknya hanya dijual di Coba cek jaringan dulu, cek direct dulu. selling. Oh ini ada itunya juga nih. Ada milinya. semuanya. Jadi ini ada 360 betul mili. 360 mili. Kalau simpan makanan pun cabai atau apa kan udah ada takarannya. Nah, ini Kalau mau buat buat kue juga bisa jadi 360 kan? ya untuk Takaran. punya takarannya, tapi ada di gelas khusus takaran. Ini nggak hanya penyimpanan ini, punyanya ada untuk penyimpanan Banyak pasti ya. banyak. Ya, ini salah satu yang biasa selalu Coba isiin aja sering sih. saya pakai. Nah, ini belanjaan saya kan 1 minggu untuk 7 hari. Biasanya saya beli nggak dalam jumlah banyak, jadi dicukupkan saja untuk kebutuhan 1 minggu. Contoh nih, saya punya daging giling. Biasanya kan untuk tambah-tambahan tumisan, ya masukin satu di sini. Spaghetti. Ya, buat spaghetti, buat apa. Nah, ini kan dengan seperti ini kita kan nggak harus mencairkan dalam jumlah banyak kan. Jadi sekali pakai. Ya, nah ini masukin 1. Nah ini kan hari masuknya hari pertama ya untuk hari Senin nanti. Tinggal diputar aja ini di angka 1. Oke, jadi nggak perlu ini kan kelihatan Bagus transparan. Ya, lalu seterusnya umpamanya Berarti ini taruh di freezer aman. taruh di freezer aman. Nah, lalu kalau umpamanya saya juga ada belanja cumi tadi. Oh ini ada kerang. Oh kerang. Nah, kerang ini juga saya biasanya sama
Saya masukkan dulu di sini. Kalau ukurannya besar kan dia banyak ukuran nih. Ada yang besar sekali, ada yang sedang, ada yang kecil. Kalau yang begini dalam satu ukuran yang 350 nih cukup, gitu kan? Cukup satu beginian. Jadi saya masukkan aja. Nah, pas gitu kan? Jadi tinggal ditutup. Emang yang masak siapa sih? Wah saya dong, tiap hari biasanya saya masak sebelum berangkat kerja. Nah, ibu rumah tangga yang ideal kan, masak Terus dulu. bekal lebih aman. Bekal lebih aman, apalagi zaman sekarang kan semuanya harus bawa bekal. Nah bawa bekal pun juga saya menyiapkan banyak tempat makan. Oh, pakai ginian juga? Iya, dari Murlife juga ada tempat makannya. Setia ya. Oh setia Semua sekali. produk gitu ya. Nah, kalau untuk yang ukuran besar, ayam ini kan saya belinya ayamnya setengah kilo kan, nggak mungkin cukup yang di sini. Bisa saya pakai yang agak Tapi gede. bisa juga kalau misalnya mau sekali pak. Bisa, kalau ya mamanya fillet yang sudah diiniin biasanya saya pakai yang besar begini. Nah, ini kan. Biar rapi ya. Jadi lebih rapi. Jadi Jadi kalau ungu ayam. Nah, Seafood boleh ini enggak. warnanya banyak sih sebenarnya. Oh. Jadi untuk boleh juga untuk mengidentifikasi kalau ini ayam, kalau ini seafood boleh seperti itu. Iya biar nggak cari-cari. Ya, terus kita kalau Jadi nggak mamanya pakai kacamata juga tahu oh ini ayam. jika yang besar seperti ini biasanya kalau yang buntut yang besar atau daging iga kan banyak pasti yang besar. Tapi ini jarang saya pakai kalau yang besar-besar. Biasanya yang kecil karena pemakaian tiap hari. Iya. Nah lalu ada lagi cumi sama saya pakai juga cumi mana tadi? Ini lengkap ya. Ya, ini cumi juga. Saya belinya cuminya dikit-dikit aja, biasanya untuk pemakaian sekali gitu kan. Nah, sorry. Bu habis ya yuk. Biasa bawa ikan. Nah, ini cumi. Kita masukkan ini. Oke, biasanya. Nah, udah mau selesai terus ini saya. Nah, ini buntut. Makasih ya Sri udah dibikin. Coba pulang ya. Nah ini buntut ini kemarin saya belinya setengah kilo aja karena untuk sekali masak. Nanti saya masak buntut biasanya setiap hari Jumat atau apa saya masak buntut. Ya. Emang ada harinya? Ada hari. Enggak juga sih selalu. Ini tinggal kita putar. Oh ya iya tadi lupa. Tidak, itu tinggal diputar aja. Berarti nanti untuk hari kedua atau hari ketiga. Untuk mengingatkan juga bisa untuk hari bulan ketujuh gitu diputar satu-satu. Jadi kadang ibu-ibu kan suka lupa ya, yang mana yang sudah duluan disimpan, yang mana yang udah lama. Nah ini udah dapat 2. Lalu Banyak ya Bu belanjaan. iya, kan untuk kepentingan seminggu. Nah ini tetelan. Biasa buat tambah-tambahan sop. Jadi saya kasih begini, satu gini. Jadi kalau bikin sop itu ya sekali gini aja. Iya kan. Anggota keluarga juga sedikit. Betul, jadi satu kali masak ini udah, jadi nggak perlu dicairkan lagi, nggak perlu, udah langsung begini. Dah, lalu udah selesai untuk yang daging-dagingan. Nah biasa kalau udah selesai. Ada kreseknya Sri. Nanti bawa pulang. Ini udah rapi nih. Nah tinggal ini kalau Ini tinggal langsung jeblosin ke kulkas. iya, nah kalau mau lihat masukin kulkas boleh kayak gini nih. Nah, sekarang udah rapi semua, jadi dimasukkan ke kontainer masing-masing sesuai dengan kategorinya ikan, ada daging, ada ayam. Lalu kita masukkan ke kulkas biasanya. Nah, kebetulan karena memang di kulkas saya ini kosong karena jadwal belanja memang seminggu sekali. Nah, adanya hanya tinggal empe-empe. Ini karena kita orang Palembang, jadi selalu ada ready stok pempek. Iya. Nah, ini kenapa saya suka pakai kontainer yang sedang dan yang kecil? Karena kalau yang besar ini kan tempatnya juga langsung habis ya. Biasanya saya pakai yang begini, selain dipakai setiap hari, bisa juga lebih gampang untuk ngambilnya. Bisa disimpan aja begini. Kalau memang ada tambahan-tambahan apa, tinggal dimasukkan sini. Nah, jadi lebih rapi ya, nggak bau, kulkas pun juga nggak bau, nggak bau makanan. Nah, yang kecil-kecil ini bisa kita masukkan di sini juga. Nah, jadi dia ya jadi kalau yang kecil-kecil ini kan lebih praktis, kita bisa ambil setiap hari setiap kebutuhan mau kita masak gitu. Nah ini ada buntut sama ini juga saya simpan di sini. Nah lalu kalau umpamanya untuk penyimpanan yang lainnya dalam yang kapasitas besar seperti daging atau ayam yang banyak, biasanya saya menggunakan kontainer seperti ini untuk dimasukkan di sini. Nah jadi ini pun juga kalau kita mau taruh yang lainnya juga bisa lebih ini, jadi lebih rapi. Nah semacam ini kontainer untuk yang khusus untuk yang gede-gede. Ini semua buat di freezer. Ini, nah jadi ini boleh yang kecilnya, yang besar, yang warna daging atau apa ini bisa kita masukin sini. Ih jadi rapi ya. Nah jadi lebih rapi. Untuk ngambilnya juga gampang. Ini pun juga pempek atau apa bisa dimasukkan ke sini. Oh iya. Jadi nggak Tapi lebih aman kalau ya. vakum ya. Ya Ini di kan vakum karena ini udah di vakum jadi nggak perlu pakai injol, nggak apa-apa. Sudah, jadi
lebih rapi. Ini adalah stok 1 minggu saya untuk belanja minggu depannya lagi, nanti ulang lagi. Oke. Nah sekarang sayur ya, ini sayur-sayuran ini biasanya Bunga paling senang sayur. Nah, Jadi kan biasanya orang simpen di koran. ya kan macam-macam ya, banyak penyimpanan itu ada di koran, ada di aluminium foil. Nah sebenarnya kita bisa pakai ini, pakai Murlife. Nah Murlife ini kan plastik juga kemasan yang kedap udara, kedap air. Jadi sebenarnya sama aja kalau kita pakai koran, pakai apa kan kotor ya. Nah dengan ini pakai bersih. Untuk menandakan plastik itu plastik yang kedap udara atau kedap air, Ayu selalu lihat setiap plastik yang ada seperti ini tutupannya. Nah seperti ini. Ini kan semua tutupnya ada. Oh ini betul. Ya ada bulatannya. Ini tandanya plastik ini kedap udara. Jadi kalau Ayu buka ini gini, tuh. Jadi dia ada plug. Terus kalau mamanya yang bundar juga sama, semuanya kedap udara. Jadi kalau untuk menentukan plastik itu kedap udara atau kedap air begini. Biasanya ada bulatan seperti ini. Nah biasanya untuk menekan, untuk membukanya supaya lebih gampang. Tapi ini enggak, kalau ini kan dia karena memang disimpannya di freezer. Oh, jadi ini gini-gini Iya, di freezer untuk ada beginiannya. Nah, kalau untuk yang sayur atau apa sih nggak pakai koran, nggak pakai aluminium. Langsung aja? Iya, langsung biasanya masukin ke sini. Nah, ini juga yang produk yang Murlife ini dia ada seperti ininya, rel. Sebenarnya ini ada fungsinya. Ya? Nah, selain buat tumpuk, ini ada fungsinya juga. Jadi kalau kita begini, nah kan ada 3. Kalau dalam satu freezer atau di dalam kulkas kan susunannya sampai tinggi. Kalau kita mau ambil yang bagian tengah, mesti angkat dulu yang atas kan. Tapi kalau dengan pakai Murlife begini, nggak usah diangkat yang atasnya. Cukup diangkat yang begini doang, yang bagian keduanya. Kecelakaan. Nah, jadi kalau kayak gini, tinggal diambil begini. Nah, jadi relnya ini memudahkan kita untuk fungsinya untuk ngangkat sehingga tidak harus angkat Kalau males-males ya nggak? Iya, gitu. Jadi kadang kan yang bagian atasnya berat gitu. Sayur-sayuran tadi saya nggak pakai koran, saya pakai yang ini, ya. Jadi apa namanya lebih kedap udara. Nah, contoh saya simpan ini, kangkung. Oh langsung aja gitu? Langsung, nggak usah ini. Cuma mungkin air-airnya ini supaya dia tidak cepat busuk, mungkin dikeringkan sedikit dengan tisu biasanya, ya dikering-keringkan dengan tisu seperti ini sampai agak kering. Ini juga mesti posisi kering. Ya, sebaiknya posisi kering. Nah, lebih enak lagi memang sebenarnya dikasih alas tisu. Oh Tapi nggak pakai alas tisu pun nggak apa-apa karena dia kedap udara. Tapi Atau pakai itu pengering makanan enggak? boleh juga. Saya sih biasanya begini aja ya, dengan tisu begini disimpan. Oh, biar nggak lap-lap lagi. Iya, jadi tinggal. Terus ini emang nggak layu? Enggak. Jadi ini bisa bertahan sampai dengan 3-4 hari pun dia nggak. Biasanya kan hitam ya. Biasanya kuning. Iya, hitam dan kuning. Jadi cuma begini aja karena dia kedap udara plastik ini, jadi tinggal disimpan begini. Kangkung nih kan, kangkungnya udah disimpan rapi, jadi tinggal ditutup aja, biasa dimasukkan di kulkas langsung. Nah, ini bisa awet sampai 4-5 hari pun dia nggak berubah warna, nggak kuning, nggak hitam. Jadi sayur kangkungnya Senin Kamis. Iya, ya bisa kangkung, bisa bayam, bisa sayuran hijau. Yang Ya, daun-daunan. ya biasanya masukin di sini daun-daunan. Yang paling susah kalau ini soal nyimpan kemangi. Enggak, daun bawang. Oh, daun Kan daun bawang. bawang kalau kita beli di supermarket bagus-bagus kan. Bagus, Begitu masuk kulkas layu. Ya karena nggak dimasukin, itu harusnya dimasukin dalam yang kemasan kedap udara kayak gini, jadi bisa nggak layu. Nah ini kalau udah penyimpanan sayur-sayuran, terus kita penyimpanan tahu tempe. Jadi nggak perlu dinamain ya? Nggak perlu, nanti kan kelihatan. Nah penyimpanan tahu tempe, biasanya tempe ini kalau Ayu simpan di kulkas kan jadi kering, pinggir-pinggirnya kering, terus hitam ya, jamurnya apa namanya jadi hitam. Nah kalau disimpan di sini bisa seminggu lebih. Kalau dalam plastik terus dia itu jamurnya Iya, jadi berkeringat nambah-nambah. kan jadi nambah. Jadi kalau disimpan di sini dia bertahan selama 1 minggu tanpa berubah warna, tanpa berubah bau. Nah biasanya kalau sudah tempe busuk lah istilah orang Jawa, tempe bosok kan baunya udah nggak enak ya, bau pesing gitu. Nah kalau ini dengan disimpan di wadah kedap udara gini dia lebih awet seminggu tanpa berubah jamurnya nggak berubah, terus dia tempat ini. Jadi kalau nggak awet minggu depan nggak usah beli tempe masih tetap bagus. Nah biasanya disimpan sama di kemasan kedap udara begini, disimpan nggak perlu pakai alas, nggak perlu apa, dengan ini daunnya sendiri langsung disimpan nggak masalah. Itu nah biasanya saya balik dikeluarin juga nggak apa-apa. nggak apa-apa. Nah, lalu paku seperti ini juga sama bisa bisa dikeluar. Biasanya saya bisa dikeluarin, bisa juga langsung dengan plastiknya. Kalau mau dikeluarin nggak apa-apa, tapi biasanya kan ini akan basah sedikit. Nah biasanya saya dengan plastiknya pun udah cukup, atau direbus dulu. Iya biar Setelah direbus masukkan sendiri di dalam tempat tertutup ini lebih awet juga.
Saya ada dua tahu, saya suka beli tahu putih, tahu kuning. Nah tahu putih biasanya saya suka keluarkan supaya nggak ini ya, nggak terlalu penuh dari Tapi plastiknya. emang katanya kalau tahu putih itu memang lebih lembut. Ini segini aja langsung disimpan, nggak usah pakai koran, nggak usah pakai plastik, langsung begini aja. Yang penting kalau mau lebih awet lagi tahunya direbus. Tapi kalau nggak ini juga udah cukup awet. Tempe ini akan bertahan selama 1 minggu. Kalau dengan disimpan di plastik kemasan. Bisa 1 bulan kalau nggak dipakai. Kalau 1 bulan sih kurang enak ya. Tapi yang sudah saya coba itu sampai dengan 1 minggu lebih. Dia masih tetap awet. Biasanya masih kenapa kelupaan? Atau beli kebanyakan? Enggak, kelupaan karena masaknya jarang mungkin kan. Jadi pas enggak mas, oh iya ini udah seminggu. Udah lebih dari itu. Jadi biasanya seminggu. Saya sih udah pernah nakar seminggu dia masih tetap awet dan nggak berubah bentuk. Gitu. Nah, jadi ini Tinggal tumpuk sayur-sayuran, ya sayur-sayuran, tempe. Ini soalnya di bawah ya? Ya, di bawah, masukin kulkas bawah. Nah, ini kan ada tempat pegangan ini juga. Ini sering ngerjain sendiri, nggak pakai asisten rumah tangga? Alhamdulillah sudah 3 tahun nggak pakai asisten. Oh, sejak ada ginian ya? Sejak ada gini jadi lebih praktis, lebih ini ya, jadi lebih bersih Terus juga. dia nggak kerja kan? Betul, daripada kakak ya udah nggak usah pakai pembantu aja, Met dikerjain sendiri. Oh, Oke, iya. jadi ini kalau ini. Asisten. Nah, kalau ini kayak seperti bawang atau apa namanya cabai, tomat tuh biasanya saya nggak pernah masukkan ke sini. Nggak bisa di kulkas soalnya. Jadi langsung aja dibuka di dalam kemati terbuka Tunas gitu, ya? kemudian dikasih alas koran boleh. Kalau memang mau dimasukkan kulkas, biasanya kan kita suka capek ya kalau mamanya harus potong-potong bawang, jadi udah langsung dibersihin aja. Biasanya kalau sudah dalam kondisi dikupas, saya masukkan ke sini ke bowl yang kemasannya kedap udara juga. Pokoknya you bisa lihat setiap kemasan yang kedap udara dia selalu tandai dengan seperti ini. Oh, iya. Jadi dia memang awet. Nah, iya bawang-bawang pun kalau udah dikupas masukin sini. Oh, Itu lebih awet dan baunya juga nggak menyebar di kulkas. baunya nggak jadi ketuker. Karena Bau bawang. untuk bawang tapi dia nggak menyebar di kulkas. Ini kan karena dia kayak gini kan kalau Ayu dengar. Nah, itu kan ya itu menandakan bahwa ini plastiknya kedap udara. Nah, menyimpan bawang pun di sini di kulkasnya nggak bau, nggak bau bawang. Kadang kan kita buka kulkas baunya nggak sedap ya, karena semua bau nyampur. Nah, kalau Terus ini kita nggak. semprot lagi pakai parfum. Wah, masih Ada kulkas yang pakai parfum ya? Enggak, jadi nggak usah pakai itu. Jadi karena ini memang baunya nggak akan jadi nyatu. Nah, Terus ini apa nih? oh enggak, kalau ini Ini penyedap. ya bisa bumbu-bumbu penyedap. Saya juga ini kan kalau bawang ini memang nggak disimpan di kulkas ya, kecuali kalau dikupas. Jadi saya suka simpennya di tempat terbuka aja biasa. Nah ini kalau untuk penyimpanan kulkas. Nanti Oke. kita masukin aja langsung dulu ke sini ya. Nah jadi tadi yang sudah kita simpan sayur-sayuran, tahu tempe, ini biasanya saya langsung masukkan ke dalam kulkas. Ini kulkas karena kebetulan memang kosong, belum sebulan ya. Jadi saya masukin langsung begini aja. Nah, jadi lebih rapi. Jadi kalau mau tinggal ambil aja. Nah, biasanya kalau yang kecil-kecil keju atau apa, saya tetap masukkan di kulkas, tapi ada tempat kontainernya sendiri. Jadi lebih rapi masukin ke sininya. Begitu. Jadi lebih lebih higienis dan baunya juga nggak menyebar. Kalau untuk sayur, tahu, tempe biasanya disimpan di dalam kulkas dengan kontainer sendiri. Nah, seperti ini tadi kan. Nah, jadi lebih rapi. Kalau itu, kalau tepung, gula, Tepung, mie. gula, oh iya, saya pakai penyimpanan sendiri. Tepung, gula, mie, terus yang tidak dimasukkan di kulkas ya, biasanya saya simpan di sini. Jadi ada khusus ya, ada tetep khusus ya? penyimpanannya, namanya ovale. Juga ada takarannya, tempat takar gini. Jadi umpamanya kita mau ini juga bisa ada takaran seperti ini berapa milinya. Ini kan ada nih, ada 4 mili, 3 mili gitu-gitu. Jadi ada memang ada takaran gula, tepung, oatmeal, terus apa saya simpannya di sini. Atau di tempat yang besar. Jadi intinya rapi ya. Lebih rapi, terus tertata, dapurnya juga jadi nggak berantakan karena semuanya kan ada susunan-susunannya gitu. Kecuali kecap-kecap ya. Ya, kecap sama itu kan memang di luar ya, tapi ada juga botol kecap. Kalau untuk botol-botol minuman saya selalu simpan di sini. Ini semua botol minuman. Nah, minumannya semua dari rapi. Mulai. Jadi kalau bunga kan kalau sekolah saya pun juga gitu selalu bawa bekal, minuman. Tempat bekalnya tuh juga saya simpan sendiri. Nah, ini yang pakai tas. Jadi kalau mau makan ini seperti ini kan. Buat bekal makan siang ya. Iya, untuk makan siang. Jadi udah ada langsung begininya yuk. Nah, iya. jadi udah tempatnya, udah ada sendoknya, semacam ini. Kayak buat anak TK ya. Biasanya kan orang-orang tua apalagi sekarang kan new normal, Iya. semua harus pakai bawa bekal gitu. Nah ini memang wajib dan itu kita kalau ini saya udah lakukan bawa bekal ini sebelum new normal, sebelum COVID ya, jadi sudah pakai bekal. Makanya saya punya stoknya banyak. Itu juga tempat makan. Ini tempat makan semua tuh.
Tuh. Ya Ini yang ampun. tempat makan kecil-kecil saya simpan di sini. Sip, Tuh, sip. Jadi belajar. Jadi yang buat bawa pulang mana Sri? Gapi ya. Iya, Yang ini rapi. buat di freezer, yang ini buat di bawah. bawah, terus yang ada itu buat tepung, buat gula. Iyalah, semua kan jadi enak ya, dilihatnya juga jadi rapi, terus bersih, terus terhindar juga dari kayak semut, kotoran, debu. Ya namanya makanan kan yang kita makan harus sehat kan? Iya. Harus sehat. Terus harus kalau segar higienis. itu kondisi apa? Kondisi makanan yang segar itu pasti kandungan Gizinya masih ya, kandungan gizinya tetap dijaga, terus juga untuk kita juga yang makan kan jadi tetap sehat kan. Betul. Nah kalau ya sama lah, badan kita kan perlu sehat, perlu perlindungan gitu. Jadi jangan cuma makanan aja yang dilindungi, badan pun juga harus dilindungi tuh. Nah, iya dong. Jadi ya iya, apalagi kita kan orang lapangan, orang yang selalu aktivitasnya tinggi di luar gitu kan, pasti perlu perlindungan. Makanan aja perlu dilindungi, masa badan nggak dilindungi gitu kan. Jadi ya bang perlu Karena memang sering badan kita bisa jaga benar ya, Betul. maksudnya kita olahraga, kita Betul. jaga itu, tapi kan ini memang ada defaultnya nih. Iya. Kita kan nggak sengaja nih pembuluh darah kita nih ternyata expirednya kapan? Iya, betul betul. Kan memang harus dijaga Emang semuanya. ke kantor setiap hari. Tetap setiap hari, ke lapangan setiap hari karena kebetulan memang Kondisi gini masih sekarang? enggak. Kalau sekarang kan agak dibatasin, paling kan lebih banyak online ya. Tapi aktivitas di luar pasti tetap ada lah. Tetap ya, pakai Tetap. masker. Ini Tetap kita pakai pakai masker karena kita udah deket ya. Tapi kan kita juga ada social distancing nggak? Dan semprot-semprot juga tadi masuk cuci tangan kan, terus pakai disinfektan. Jadi memang itulah kita perlu jaga perlindungan untuk diri kita sendiri gitu. Tapi kan kita perlu juga proteksi dari luar juga gitu kan. Maksudnya perlindungan tetap dari luar juga harus ada gitu. Makanya saya sih selain jaga makanan ini kan salah satu asupan yang masuk ke dalam tubuh kita juga butuh yang sehat, yang bersih, yang higienis. Sama seperti bagian dari luar pun kita harus diproteksi gitu kan. Seperti saya orang lapangan harus ada yang memproteksi juga, ada yang menjamin lah keselamatan saya. Kayak ini menjamin kesegaran sayurnya, menjamin kebersihan dari tepung-tepungnya gitu semua. Jadi itu mungkin termasuk juga gini ya, yang kemarin kan kita baru dapat berita duka ya, teman kita SMA yang Oh iya, yang di tutup Bandung, usia ya? yang di Bandung kemarin ya. Ya itu kan juga, oh ya salah satu teman saya itu kan melihat dalam kondisi yang seperti ini sudah sakit, kemudian nggak ada proteksi apa-apa, tidak ada jaminan apa-apa untuk keluarga yang ditinggalkan, kan rasanya kasihan ya. Jadi itu udah denger belum yang mau ada reuni sih? oh iya ya katanya ada reuni ya, tapi kan kemarin karena lebaran COVID tak jadi Nggak ya. jadi. Mau diundur katanya Juli. Oh iya. Tapi seru nggak ya kalau reuni seru. diundur? 18 ya, berarti berapa tahun itu tuh? 25 tahun. 25 tahun ya? Ya ampun, udah kebayang umurnya? Udah tahu mana? Sri, udah nemenin tadi beberes Iya. udah Udah sarapan, sehat, sarapan ya ampun. bareng, minum Ini buat gue ya. jamu.